investasi yang paling umum adalah investasi dengan memperjuangkan anak-anak kita untuk bisa lebih baik. Makanya itu sangat penting untuk kita sebagai orang tua untuk bisa memberikan proteksi yang baik kepada anak-anak kita di kemudian hari. Rumah Sakit Muhammadiyah sudah berkiprah lama di bidang kesehatan ibu dan anak, terutama dari tahun 50-an sudah ada di sini, dan saya sendiri dokter anak di sini sudah berkiprah sekitar 10 tahunan di sini, dan saya sendiri tidak asing dengan Rumah Sakit Muhammadiyah karena saya besar di lingkungan Jakarta Selatan, Kebayoran Baru pada umumnya. Saya sekolah tidak jauh dari sini, SMP saya juga tidak jauh dari sini, SMA saya tidak jauh dari sini, dan bahkan saat saya kuliah mengambil kedokteran, saya masih sering mampir di dekat-dekat Rumah Sakit Muhammadiyah karena bis yang saya tumpangi kebetulan juga ada di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring sekarang ini ya. Jadi tidak asing kepada Rumah Sakit Muhammadiyah, dan saya rasa ada generasi-generasi sebelumnya juga banyak yang sudah merasakan manfaat atau reputasi dari Rumah Sakit Muhammadiyah ini. Jadi itulah yang sangat menarik dalam kehidupan kita di sini di Rumah Sakit Muhammadiyah, dan bisa saya ceritakan bahwa memang anak atau bayi dan anak itu adalah salah satu gift atau salah satu pemberian Allah yang sangat besar pengaruhnya kepada orang tua. Jadi kalau ada seorang kelahiran anak ya, itu merupakan sepertinya semua orang itu merasa senang. Jadi mulai dari bukan cuma ibu bapaknya, semua keluarganya ya, bapak, neneknya, kakeknya, omnya, tantenya, itu semua akan merasa senang dengan kehadiran seorang anak ya. Apalagi dengan dia mulai melakukan perkembangan yang kelihatannya mulai baik ya, dan terlihat lucu anaknya, dan berkembang dengan sehat ya. Itu adalah suatu hal yang sangat diinginkan oleh semua orang ya, dan tidak terkecuali kita sebagai perawat dan dokter dan perawat di Rumah Sakit Muhammadiyah ini sangat senang bila ternyata bayi dan anak yang dirawat di sini atau yang berobat di sini bisa berkembang dengan optimal ya, apalagi dia bisa menjadi pemimpin di kemudian hari yang nanti akan bisa memimpin Indonesia kepada hal yang lebih baik. Jadi saya juga teringat bagaimana kita berjuang di sini. Kita pengalaman saya mempunyai bayi yang kecil yang cuma 1000 gram, ternyata dia bisa bertahan dengan kegigihan teman-teman kita di sini, perawat dan dokter, sehingga bayi itu bisa selamat, bisa berkembang dengan baik dan optimal sesuai dengan apa yang diinginkan keluarganya, terutama ibu dan bapaknya. Itu aja yang saya bisa. Terima kasih. Deteksi dini tumbuh kembang anak ya. Kita langsung saja langsung kepada materi ya, bahwa sebenarnya kita sebagai orang tua sudah bisa mengenal adanya keterlambatan ini dengan sekarang ini banyak sosial media, banyak informasi-informasi mengenai tumbuh kembang yang sebenarnya mudah untuk dicari dan bisa dikonsultasikan kepada dokter di rumah sakit. Ya, sebagai pendahuluan bahwa tadi sudah diterangkan bahwa dari dokter Fathia bahwa perkembangan setiap anak itu memiliki keunikan sendiri ya. Jadi bahwa anak itu pasti akan mencapai tumbuh kembang yang optimal yang diinginkan, itu pasti semua, hampir 90%. Dan kisaran waktunya emang pada anak itu bisa berbeda-beda untuk mencapai anak itu bisa berjalan, kadang-kadang ada yang bisa 12 bulan, kadang-kadang bisa ada yang 1,5 tahun. Jadi rentang usianya emang kadang-kadang cukup besar, tapi pasti akan mencapai itu. Tapi ada juga yang harus diperhatikan bahwa para orang tua juga harus mengenal apa yang menjadi tanda bahaya dari perkembangan anak, yang ini akan menjadikan suatu masalah keterlambatan perkembangan di kemudian hari. Jadi keterlambatan perkembangan itu bisa terjadi pada satu sisi saja ya, bisa pada sisi yang lain, atau juga bisa pada sisi yang bersamaan ya. Jadi lebih dari satu keterlambatan. Nah, kalau keterlambatan ini lebih dari satu, dianggap sebagai suatu keterlambatan perkembangan umum atau global development delay.
Ya, jadi akan kita lihat sebenarnya perkembangan itu dibagi dalam beberapa ranah. Ya. Dan ranahnya adalah motorik kasar, motorik halus, bahasa, atau bicara, dan personal sosial. Ya, slide. Ya, di sini ada kita lihat bahwa ranah perkembangan yang dikenal di kami sebagai dokter anak adalah motorik kasar, motorik halus, bahasa bicara, personal sosial. Ini semua harus ada dalam harus bisa dipenuhi oleh setiap anak. Yang dimaksud sebagai motorik kasar adalah gerakan-gerakan yang didominasi oleh sendi-sendi besar, misalnya sendi lutut, sendi siku, dan lain-lain, ya, leher. Nah, itu adalah gerakan-gerakan yang dianggap sebagai motorik kasar. Sedangkan motorik halus adalah gerakan-gerakan yang diciptakan oleh sendi-sendi yang halus, yang kecil, seperti jari, jempol, ya. Dan itu adalah gerakan-gerakan halus yang memerlukan suatu yang bersifat presisi. Ya. Seperti gerakan presisi, seperti misalnya menulis, itu adalah gerakan presisi. Memutar adalah gerakan memutar dengan jari adalah presisi, mengambil barang juga adalah presisi. Jadi ini adalah yang disebut sebagai gerakan-gerakan motorik halus. Selanjutnya adalah bahasa dan bicara. Ini adalah kemampuan-kemampuan yang harus bisa dikembangkan, harus bisa dicapai oleh setiap anak. Ya. Dan selanjutnya adalah personal sosial atau kemandirian. Ini adalah kaitannya dengan bagaimana seorang anak bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Paling nggak pertama dengan lingkungan ibunya yang paling dekat, kemudian keluarganya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, lanjut slide. Nah, kalau kita ngomong keterlambatan umum, sebenarnya ini adalah keterlambatan yang hanya digunakan untuk anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. Tadi Dokter Fathia menyampaikan bahwa dari slide-nya bahwa yang terakhir adalah sampai 4 tahun ya, tapi sebenarnya juga sampai 5 tahun. Apabila sudah di atas 5 tahun, maka disebut retardasi mental, atau beberapa nanti kelainan-kelainan akan saya bahas di slide yang lainnya. Anak dengan gangguan perkembangan umum biasanya tidak selalu mengalami retardasi mental di kemudian hari. Ya, betul kan? Kalau misalnya perkembangan umum ini di terapi atau diobati sedini mungkin, maka kejadian untuk mengalami retardasi mental di kemudian hari biasanya tidak akan terjadi. Penyebab gangguan keterlambatan perkembangan umum biasanya ini adalah gangguan genetik. Ya, gangguan. Jadi artinya keterlambatan umum di sini bahwa bukan cuma satu aja ranah yang terkena, tapi lebih dari satu, yaitu gangguan genetik kromosom. Biasanya adalah misalnya gangguan yang paling kita temui adalah yang sering kita temui adalah sindrom Down. Sindrom Down itu banyak ranah yang terhambat. Ya, sindrom Down, terus gangguan-gangguan genetik lainnya, ya itu banyak gangguan-gangguannya. Terus gangguan infeksi susunan saraf pusat. Ini biasanya pada pasien-pasien yang memang sebelum dia umur katakan 5 tahun dia mengalami susunan infeksi di otak, biasanya berupa infeksi selaput radang otak ya, dan infeksi-infeksi lainnya yang akhirnya mengganggu perkembangan daripada susunan saraf pusat. Ya. Terus ada lagi adalah yang perlu diperhatikan adalah riwayat dari risiko tinggi. Mungkin ada ibu-ibu di sini yang punya anak yang lahirnya prematur, ya, mempunyai masalah, terus mungkin waktu lahir bayinya tidak berat badannya tidak cukup, artinya bayi kecil ada bayi di bawah 2,5 kg, itu dianggap sebagai bayi-bayi yang kecil menurut bahasa kehamilan. Itu juga mempunyai risiko untuk jadi gangguan perlambatan umum. Yang selanjutnya adalah bayi-bayi yang dengan prematuritas, ya tadi disebutkan juga prematuritas ya. Dan bayi-bayi yang mungkin pada saat lahir dia sudah punya masalah, misalnya gangguan pada bayi dengan yang kita sebut sebagai sepsis atau infeksi yang berat. Ya, bayi-bayi ini juga mempunyai resiko untuk terjadi keterlambatan umum, ya, karena di kemudian hari pada saat dia dirawat, pada saat dia mengalami sakit, biasanya ditakutkan terjadi juga keterlibatan infeksi di susunan saraf pusat. Ya, lanjut. Nah, untuk mengetahui gangguan perkembangan sebenarnya yang paling 90% itu adalah data dari orang tua sendiri, ya, bahwa hampir 90% gangguan perkembangan itu bisa dideteksi. Ya. Katakan orang tua bisa membandingkan kalau anaknya sama dengan keponakannya, kok sudah bisa bicara lebih bagus ponakannya. Jadi itu sudah bisa membantu, ya.
membantu untuk kita melakukan pemeriksaan deteksi dini atau kita sebut sebagai screening. Jadi selain itu kita akan melihat bagaimana sih perkembangan yang tadi yang disebutkan sebagai 4. Misalnya orang tua mengeluhkan anaknya belum bisa bicara, belum bisa jalan, kita akan mendeteksi semua. Apakah memang ada gangguan yang bersifatnya cuma single saja, misalnya cuma gangguan bicara aja, atau kemudian gangguan cuma bicara berjalan saja, apakah ada gangguan-gangguan yang lain, kemudian kita akan mencari penyebabnya untuk keterlambatan ini, sehingga kita bisa melakukan intervensi atau melakukan perbaikan, melakukan terapi sesuai dengan apa yang didapat dari penyebabnya itu. Jadi orang tua sebaiknya di sini kita juga membagi untuk mengenal tanda-tanda bahaya atau yang kita sebut sebagai red flags perkembangan anak yang lebih sederhana. Jika orang tua pada saat itu bisa menemukan ternyata ada refleks atau ada bendera merah pada anaknya, maka diupayakan untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan apa yang disebut screening perkembangan anak. Ya, lanjut. Ya, ini kita langsung saja tanda bahaya perkembangan motor kasar. Motorik kasar itu adalah yang saya bilang adalah gerakan-gerakan yang ditimbulkan oleh sendi-sendi yang besar. Ya, misalnya di sini ada ditemukan adalah gerakan yang asimetris, yang tidak seimbang, misalnya antara anggota tubuh bagian kiri dan bagian kanan. Jadi mungkin orang tua melihat kok anak saya banyaknya di kanan saja atau di kiri saja. Ini jadi seolah-olah satu bagian tubuh itu lebih tidak aktif dibandingkan yang lain. Ya. Seberapapun kecilnya, mungkin ini ibu harus coba dilakukan pemeriksaan kepada fasilitas kesehatan untuk bisa dilakukan pemeriksaan atau screening kepada anak tersebut. Terus menetapnya refleks primitif atau refleks yang muncul saat bayi, tapi udah lebih dari 6 bulan. Misalnya anaknya sudah 8 bulan, 9 bulan, tapi kelihatan tangannya masih menggenggam, atau kelihatan misalnya kalau misalnya refleks yang pada saat bayi biasanya yang ada adalah refleks, katakan ditempelkan tangan kita ke mulut bayi, mulut bayi itu akan mengikuti jari kita, ya. Itu harusnya sudah tidak ada lagi di umur 9 di atas 6 bulan. Nah, jadi ini harus coba diperiksakan kepada fasilitas kesehatan untuk melakukan screening. Terus adanya hiper dan hipotonia atau gangguan tonus otot. Jadi gini, hiper dan dua-duanya sama membahayakan ya. Hiper adalah, jadi kalau kita pegang tangannya itu dia sepertinya lebih kaku seperti kayu lah gitu gerakannya. Ya, sedangkan hipo adalah terbalik, jadi lemes banget, jadi seperti tidak ada tenaganya pada bagian-bagian tubuh, misalnya tangan atau kaki. Ya, itu adalah suatu tanda bahaya atau refleks yang harus dikonsultasikan. Terus hiper dan hiporefleksi atau gangguan refleks tubuh. Refleks tubuh itu biasanya yang kita lihat adalah di kaki dan tangan, ya. Dan itu bisa terlihat kalau kita rangsang refleksnya, maka dia terlihat gerakannya itu apakah dia tidak ada gerakan sekali atau gerakannya berlebihan. Jadi refleks itu seolah-olah adalah mekanisme pertahanan untuk mengusir benda-benda yang berbahaya. Nah, tapi kalau ternyata gerakannya kuat sekali, nah itu gerakan itu harus coba dikonsultasikan kepada fasilitas kesehatan untuk dilakukan screening. Terus adanya gerakan yang tidak terkontrol, ya. Gerakan tidak terkontrol artinya gerakannya seperti berulang-ulang atau gerakannya seperti tidak ada aturannya. Nah, itu harus coba dilakukan pemeriksaan langsung kepada pihak kesehatan. Langsung selanjutnya. Selanjutnya adalah yang motorik halus, ya. Ini kita lihat bahwa bayi masih menggenggam setelah usia 4 bulan. Yang menggenggam ini adalah gerakan yang sebenarnya gerakan pada saat bayi masih lahir itu masih dianggap normal. Tapi kalau dia masih menetap setelah usia 4 bulan, maka itu harus kita lakukan pemeriksaan screening. Terus adanya dominasi satu tangan sebelum usia 1 tahun. Ya, jadi anak itu ada kecenderungan memang kalau kita pemakaian tangan kiri atau tangan kanan sebenarnya pada usia bayi itu belum ada. Jadi kalau dia ternyata adanya dominasinya hanya satu tangan, sedangkan yang satu tangan itu tidak aktif, ya, tidak terlalu aktif, itu harus coba dikonsultasikan lebih lanjut untuk dilakukan pemeriksaan screening. Terus eksplorasi oral seperti memasukkan mainan ke dalam mulut masih sangat dominan setelah 14 bulan. Jadi anak setelah 14, anak masih bayi di bawah 1 tahun, mungkin dia masih dominasinya masih ada
dunianya masih ada di sekitar mulut atau oral ya. Jadi sesuatu semuanya akan ke mulut terus gitu ya. Itu masih dominan sampai di bawah 1 tahun. Tapi kalau misalnya masih ada di setelah umur 14 bulan atau katakan setahun atau kan udah ada 1,5 tahun masih kelihatan, itu harus coba dilakukan konsultasi untuk dilakukan screening. Dan perhatian penglihatan yang konsisten. Misalnya ngelihat ibunya, tapi terus tiba-tiba dia tidak melihat mata ibunya lagi. Jadi ada gangguan untuk tidak menatap secara konsisten ya. Jadi sepertinya tidak ada perhatian atau seperti apa. Ya, lanjut. Tanda bahaya bicara dan bicara dan bahasa yang bersifat ekspresif ya. Artinya dia bicaranya harus bagaimana dia bisa mengungkapkan perasaannya ya. Jadi kurangnya kemampuan menunjuk atau memperlihatkan ketertarikan terhadap suatu benda pada usia 20 bulan. Anak-anak biasanya 1 tahun sampai 1,5 tahun pasti sudah bisa mempunyai kemampuan untuk meminta sesuatu. Jadi walaupun suaranya masih terbatas kata-katanya, tapi dia sudah bisa menunjukkan apa yang dia inginkan. Nah, tapi sampai 20 bulan itu hampir 1,5 tahun lebih. Bila dia tidak bisa menunjukkan atau tidak bisa memperlihatkan tanda-tanda itu, berarti kita harus melakukan screening terhadap anak ini. Terus ketidakmampuan membuat frase yang bermakna setelah umur 24 bulan. Jadi frase adalah suatu kumpulan kata, paling nggak 1-2 kata yang dia bisa, dua kata dia harus bisa membuat kata-kata setelah itu. Jadi kalau dia setelah 24 bulan dia tidak bisa menyusun kata, cuma bisa mama doang, tapi tidak ada tambahan lain yang bermakna, maka harus dicoba dilakukan screening. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah orang tua masih tidak mengerti pengertian anaknya pada usia 30 bulan. Jadi anak ini masih bicara bahasa planet ya. Jadi sangat hati-hati terhadap orang tua juga untuk tidak tidak mengajarkan anaknya dengan konsonan atau konsonan atau huruf ya yang harusnya tidak dipermainkan kata-katanya. Ya, jadi harus kata-kata yang sebenarnya kita bicarakan tiap hari. Jadi tidak boleh mengganggu, misalnya punya kemampuan IQ-nya lebih tinggi daripada gangguan daripada anak-anak yang normal. Ada juga sih autisme yang IQ-nya rendah, ya. Tapi kebanyakan autisme dan sindrom Asperger mempunyai IQ rata-rata. Terus gangguan Rett itu adalah gangguan yang sebenarnya ini sangat berbahaya sekali. Gangguan Rett adalah gangguan di mana anak-anak itu pada saat awal bagus, perkembangannya bagus, bicaranya bagus, tapi pada saat umur sekitar 2 tahun itu tiba-tiba hilang semua. Tiba-tiba dia tidak bisa melakukan, tiba-tiba kemampuan bahasanya hilang. Nah, ini adalah yang disebut gangguan Rett. Kemudian retardasi mental dan cerebral palsy ini adalah sebenarnya sih dua-duanya adalah sama. Retardasi mental ada IQ-nya sampai di bawah 70. Ini biasanya gangguan-gangguannya yang saya bilang adalah dipengaruhi oleh gangguan-gangguan pada saat awal seperti gangguan kromosom, gangguan infeksi saluran saraf pusat, dan gangguan seperti gangguan pada bayi prematur atau kurang bulan. Dan 1 menit lagi ya Dokter Nahari. Ya, dan cerebral palsy ini sama ya. Jadi gangguan tonus otot yang koordinasinya juga tidak begitu bagus. Ya, lanjut. Nah, sebenarnya ini adalah mungkin minta tolong dokter, karena ini adalah sponsor daripada IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ini adalah aplikasi ya, aplikasi yang bisa ibu-ibu atau bapak download dari IDAI, berupa aplikasi Primaco yang bisa di-download dari Play Store dan dari App Store ya. Coba lanjut. Seperti ini sebenarnya aplikasinya. Ini ada video, suaranya mungkin maaf. Jadi ini adalah aplikasi yang bisa di-download di App Store dan untuk ibu-ibu bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Jadi ini sebenarnya adalah pengganti daripada kalau dulu misalnya ibu harus ke posyandu, dengan adanya COVID ini mungkin tidak bisa. Jadi sebenarnya bisa dilakukan di sini, dilihat perkembangan dan pertumbuhannya di aplikasi ya. Jadi dipantau berat badannya,
tinggi badannya, lingkar kepalanya, ya. Kemudian data-data itu dimasukkan kepada aplikasi dan kemudian dari aplikasi itu akan menghitung, ya. Nah, sebenarnya buat aplikasi ini juga untuk mencegah adanya gizi buruk dan perawakan pendek atau stunting, ya. Sayang sekali ini. Jadi aplikasi ini sangat berguna sekali selain untuk memantau pertumbuhan perkembangan anak, ya. Juga di situ ada beberapa tips-tips juga dari Ikatan Dokter Anak. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan kita tentang bagaimana sih tentang tumbuh kembang daripada anak yang sehat. Ya. Oke, baik. Ini aplikasinya sangat bagus ya, Dok, ya, karena kan memudahkan untuk para orang tua bisa memasukkan data-data pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya dari waktu ke waktu ya, Dok. Dari berat badan, lingkar kepala, kemudian panjang badannya. Nanti dilihat juga ada checklist untuk perkembangannya. Kita bisa pantau dari situ. Iya, dan ini free. Ya, ini free. Dari IDAI ya, Dok, ya. Dari IDAI bisa di-download gratis. Dan ini sangat membantu, tinggal masukkan aja semua datanya, dan data itu kemudian akan dikeluarkan, misalnya berat badan sekian, tinggi badan sekian, nanti akan keluar, gizi anak ibu baik, gizi anak ibu kurang, gizi anak ibu buruk, itu bisa kelihatan, bisa terdeteksi. Dan nanti kalau sudah di situ kan bisa dilihat bahwa, kalau gizinya kurang bagaimana ya, jadi kita selain punya gambaran pertumbuhan yang tepat, kita juga perkembangan juga ada di situ. Seharusnya anak ibu umur sekian udah bisa apa. Jadi di situ juga kelihatan. Ya. Kemudian ada lagi tambahan seperti imunisasi, ya, itu juga dilihat di situ dan bisa dilihat di situ, dan juga sebenarnya ada tips-tips juga, ya. Jadi tips-tips dari dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ini silahkan diunduh, silahkan dipergunakan dengan baik, ya, mudah-mudahan bisa membantu ibu-ibu semua dalam memantau perkembangan tumbuh kembang anak. Baik. Ya, terima kasih. Baik. Saya rasa. Terima kasih banyak Dr. Nahari Arifin, spesialis anak, atas materi yang telah diberikan.